Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dosen Kreatif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Rio Ardiansyah Murda selaku narator di sini akan menyajikan suatu materi ataupun sharing ilmu terkait pembelajaran secara daring ataupun secara online yang memang sekarang sedang digandrungi ataupun memang perlu dilakukan karena pandemi COVID-19. Nah, salah satu aplikasi ataupun layanan yang secara gratis dipersembahkan oleh Google untuk membantu para siswa dan juga para guru untuk berkomunikasi serta melakukan kegiatan belajar mengajar yaitu Google Classroom. Nah, apa itu Google Classroom? Makhluk macam apa sih Google Classroom ini? Mari kita simak video berikut ini. Ya, rekan-rekan sekalian, mungkin yang menonton mahasiswa ataupun dosen dan para guru ataupun siswa, selamat datang sekali lagi di channel Dosen Kreatif. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video. Oke, saya akan coba sharing terkait salah satu aplikasi yang sedang banyak diminati ataupun digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, apa itu? Nah, namanya adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan serambi aplikasi secara online ataupun daring yang disediakan oleh platform dari Google gitu ya, perusahaan Google, perusahaan raksasa teknologi di dunia yang mencoba untuk membantu para guru dan siswa untuk bisa berinteraksi ataupun melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa harus masuk ke kelas. Ya, tanpa harus masuk ke ruangan kelas secara offline gitu ya. Jadi bisa dilaksanakan secara online. Apa sih Google Classroom itu? Ya, Google Classroom tersebut merupakan aplikasi yang ada di dalam Google untuk membantu hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan. Apa saja fungsinya? Fungsinya itu berfungsi untuk mendistribusikan, memberikan layanan pendidikan, lalu juga pengumpulan tugas, serta hal-hal lainnya yang membantu terkait kegiatan belajar mengajar. Dan intinya tanpa menggunakan kertas selembar pun. Nah, saya selaku dosen rekayasa kehutanan tentu sangat mendukung dengan penggunaan Google Classroom ini. Karena dengan penggunaan aplikasi secara daring yaitu Google Classroom ini, itu dapat mengurangi penggunaan kertas di dunia. Dan dengan pengurangan kertas di dunia tentu bisa mengurangi deforestasi ataupun penggundulan hutan. Begitu. Oke, kita akan bahas bagaimana caranya atau tutorial bagaimana kita bisa mengakses Google Classroom ini. Nah, sekarang teman-teman sudah melihat layar saya ya. Setelah melihat layar ini, kita akan menuju ke browser. Jadi, cara untuk mengakses Google Classroom ini bisa menggunakan browser teman-teman atau rekan-rekan sekalian masing-masing. Bisa Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun mungkin Internet Explorer gitu ya, udah jadul banget tuh Internet Explorer. Atau mungkin di iOS ada browsernya juga, misalkan silahkan digunakan. Nah, kalau sekarang saya akan menggunakan Google Chrome ya. Kita lihat di sini, kita buka Google Chrome-nya. Nah, saya pakai yang account untuk dosen di sini. Dosen ITERA ya, saya ini merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi Sumatera. Nah, kita akan masuk ke Google Classroom. Bagaimana cara mengakses Google Classroom? Yang pertama, teman-teman silahkan untuk mengetik, bisa dengan cara mengetik Classroom ya, classroom.google.com. Di sini saya sudah pernah mengaksesnya dan itulah nama dari website Google Classroom ini, classroom.google.com. Tinggal di enter, nanti akan muncul halaman dari Google Classroom ini. Kita lihat, kita tunggu.
Ya, ini dia tampilan dari Google Classroom ya. Tetapi ini saya pernah login sebelumnya. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan sekalian belum pernah login, maka teman-teman bisa login menggunakan akun Google masing-masing ya. Nah, di sini ada Google account ataupun akun Google yang kita punya. Nanti kita bisa sign out, misalkan di sini kita coba sign out ya. Kita coba sign in menggunakan account Google kita. Nah, kita akan diperiksa emailnya apa yang digunakan gitu ya. Kalau di sini saya pakai email dosen ITERA punya saya ya, rio.murda@rh.itera.ac.id. Lalu kita masukkan passwordnya, rahasia ya, tidak akan saya sebutkan. Kalau disebutkan bukan password namanya. Oh, salah kan jadinya. Ya. Nah, setelah teman-teman atau rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian memasukkan passwordnya, maka akan muncul halaman dari Google Classroom ini. Kalau misalkan belum mempunyai kelas ataupun belum pernah membuat kelas gitu ya, misalkan dari sudut pandang guru nih ya. Kalau misalkan sudut pandang guru, biasanya kita diwajibkan ataupun diharuskan membuat kelas tentunya yang nanti bisa dimasuki oleh siswa kita atau mahasiswa kita. Nah, kalau misalkan belum pernah, maka di sini akan kosong nih, tidak akan ada kelas-kelas seperti yang ada pada halaman Google Classroom saya. Nah, caranya bagaimana untuk membuat kelas? Nah, ini setelah kita masuk di Google Classroom, di sini teman-teman bisa membuat kelas. Nah, caranya adalah pencet tanda panah ya, tanda panah yang ada di kanan atas, artinya untuk menambah ya ataupun membuat kelas di sini. Nah, kita lihat bisa join class atau create a class, ataupun maksudnya adalah gabung ke suatu kelas yang sudah dibuat oleh dosen kita, oleh guru kita, atau create a class. Atau create class ini maksudnya adalah membuat kelas. Artinya kita akan membuat kelas baru yang nanti bisa digunakan sebagai media untuk berinteraksi antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Kita klik create class ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman sekalian, ada create class dan bisa dituliskan apa nama kelas yang akan kita buat. Contohnya apa ya? Contohnya kelasnya itu kelas kimia. Kimia, lalu di sini misalkan ada bagian dari kelasnya ya. Misalkan kalau misalkan di SMA itu kan ada kelas IPA gitu ya, kelas IPA 1, IPA 2 seperti itu. Misalkan contohnya saya buat di sini kelas 11 gitu ya, IPA 1 misalkan seperti itu. Lalu subjeknya di sini misalkan ya tentang kimia. Kimia SMA gitu. Kalau room ini bisa diisi ataupun tidak. Nah, kalau saya tidak memilih untuk tidak mengisinya, langsung saja dibuat untuk kelas yang akan kita masuki ini. Nah, ini sedang proses dalam pembuatan kelasnya. Kita tunggu beberapa saat. Nanti dia akan muncul kelas yang sudah kita buat tersebut. Nah, setelah kita membuat kelas, kita akan masuk ke dalam halaman kelas yang sudah tadi kita buat. Di sini nama kelasnya Kimia 11 IPA 1 yang sudah saya buat. Dan untuk mengundang murid-murid kita ataupun mahasiswa-mahasiswa kita masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat, yaitu dengan cara ini. Kita bisa menggunakan kelas code ataupun kode kelas. Nah, ini kode kelasnya yang nanti pada Google Classroom yang akun mahasiswa atau siswa itu bisa memasukkan kode ini ketika mengklik join class ya. Tadi kan ada kita sempat membukanya join class, nanti bisa memasukkan kode yang ada di sini ke kode kelas yang dibutuhkan untuk diisikan pada
menu join class yang sudah diklik oleh mahasiswa atau siswa kita tadi ya. Atau kita bisa copy invite link di sini. Maksudnya apa? Yaitu kita bisa menyalin link untuk invitasi atau juga link undangan dari kelas yang sudah kita buat ini, dan nantinya bisa kita sebarkan ke grup WA yang sudah ada gitu ya, bersama siswa kita, bersama mahasiswa kita, ataupun bisa kita kirimkan melalui email setiap mahasiswa atau setiap siswa, ataupun juga kita bisa langsung menginput email-email siswa kita atau mahasiswa kita yang sudah ada di input sekolah misalkan, atau input di data mahasiswa yang ada di kampus kita misalkan, seperti itu. Semua emailnya sudah ada, langsung bisa diinput pada menu people. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada menu people itu ada teachers atau guru ya. Sebagai gurunya siapa? Di sini saya yang membuat kelasnya, maka dari itu saya sebagai gurunya di sini. Lalu di sini ada menu students atau siswa ya. Nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan siswa ataupun mahasiswa rekan-rekan di menu ini. Di sini ada gambar semacam icon orang dan tanda plus di situ, dan bisa diklik untuk menambahkan siswa. Dengan cara apa? Dengan cara tadi bisa pakai invite link atau link untuk invitasi atau undangan. Bisa juga rekan-rekan sekalian menginput email ya, data dari siswa ataupun mahasiswa yang sudah ada di sekolah dan kampusnya masing-masing, seperti itu. Di sini saya ambil contoh misalkan siapa? Nah, ada di sini ada misalkan kita akan masukkan Rizky Thohir gitu ya sebagai siswa kita, bisa tuh. Nanti Rizky Thohir ini, saudara Rizky Thohir ini akan menerima invitasi atau undangan, link undangan di emailnya. Nah, setelah dia mengklik link invitasi tersebut, maka secara otomatis dia akan masuk ke kelas yang sudah kita buat ini. Begitu caranya ya. Nah, apa saja sih fitur ya selain tadi untuk menambahkan orang-orang untuk menjadi guru ataupun siswa di kelas kita? Ada juga fitur lainnya tentunya. Sangat bermanfaat sekali untuk guru dan siswa. Apa saja di sini? Kita lihat di sini di halaman awal untuk Google Classroom yang sudah kita buat di kelas kimia ini, 11 IPA 1 ini. Yang pertama di sini ada announce ya, announce something to your class. Artinya apa? Kita bisa mengumumkan sesuatu kepada kelas kita, kepada siswa-siswa yang sudah berada di kelas kita. Misalkan kita umumkan misalkan kelas akan dimulai pada hari apa gitu ya, pada hari Selasa misalkan, tanggal berapa, tanggal 25 misalkan gitu ya, Maret 2022 gitu. Bisa kita post dan itu menjadi pengumuman di kelas kita. Nah, bagaimana caranya siswa ataupun mahasiswa berkomunikasi dengan kita pada pengumuman ini? Maka mahasiswa ataupun siswa bisa berkomentar pada pengumuman yang sudah kita buat di sini. Ya, nanti misalkan, baik Pak, saya akan bersiap untuk kuliah pada tanggal tersebut gitu ya. Jadi ada interaksi secara aktif antara dosen dan mahasiswanya, antara guru dengan siswanya. Nah, itu fitur yang bisa membantu kita berkomunikasi di dalam kelas yang sudah kita buat. Itu yang pertama. Itu bisa berkomunikasi di sini ya. Lalu di sini ada fitur namanya menu classwork. Nah, ada apa saja di menu classwork? Jadi menu classwork ini sesuai namanya, ini adalah lembar kerja untuk si murid-murid atau siswa-siswa, mahasiswa untuk mengumpulkan tugas, untuk menjalankan kuis ataupun tugas-tugas lainnya ya, tugas secara kelompok, ataupun juga bisa digunakan untuk mengisi presensi ya, mengisi presensi setiap perkuliahan, setiap pertemuan kegiatan belajar mengajar. Bagaimana caranya? Nah, di sini mungkin kita juga bisa lihat ada tombol create ya. Create artinya buat ya. Buat apa? Nah, di sini ada assignment atau tugas, ada juga menu untuk
quiz assignment atau quiz, nantinya bisa digunakan untuk semacam ulangan harian gitu ya. Lalu ada question, artinya nanti bisa tanya jawab, diskusi gitu kan. Lalu ada material, biasanya digunakan untuk posting atau mengunggah materi-materi yang sudah diberikan atau yang belum diberikan, atau materi-materi selama pembelajaran. Contohnya PowerPoint-nya misalkan, atau bahan ajar lainnya seperti buku ajar ataupun misalkan modul dan lain-lain. Nah, kalau reuse post ini maksudnya adalah ketika kita sudah membuat suatu postingan, apakah itu tugas, apakah itu presensi misalkan. Nah, itu bisa kita gunakan kembali gitu ya. Gunakan kembali postingan sebelumnya untuk diposting dan diedit gitu ya. Mungkin diedit sedikit dan diposting untuk postingan terbaru begitu. Ya. Nah, kita coba di sini misalkan saya ingin bikin presensi, bisa pakai quiz assignment. Karena dengan quiz assignment ini kita bisa langsung membuat suatu form atau Google Form ya, formulir Google. Di sini ada blank quiz yang nantinya bisa kita edit nih. Bisa kita edit menjadi formulir untuk presensi bagi siswa ataupun mahasiswa kita. Nah, di titelnya mungkin judulnya itu saya buat di sini presensi pertemuan ke-1 misalkan ya, ke-1. Nah, ini instructionnya atau instruksi yang bisa kita berikan di sini itu opsional. Apakah misalkan kita bisa langsung sebutkan ketika kita masuk di kelas gitu ya, bertemu dengan teman-teman mahasiswa ataupun siswa, atau juga kita bisa sebutkan di sini. Misalkan kita tulis silakan isi presensi gitu ya, menggunakan formulir Google gitu yang telah disediakan gitu. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Kita lihat di sini, kita cari tahu bagaimana cara mengedit formulir Google untuk menjadi presensi ya bagi pertemuan kelas kita. Kita lihat di sini. Nah, pada formulir Google, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang belum tahu, jadi formulir Google ini semacam formulir secara online yang bisa digunakan secara online untuk menghimpun data ataupun memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa dijawab oleh responden. Dalam hal ini mungkin mahasiswa kita atau siswa kita, untuk nantinya bisa digunakan berbagai macam keperluan tentunya, apakah untuk kuis, ulangan, ujian, ataupun sebagai presensi saja. Nah, makanya tadi saya sebutkan bahwa Google Form ini berguna untuk menghimpun data ya. Jadi apa data yang kita peroleh? Tentunya kalau presensi, kita coba tulis judulnya dulu, presensi, salah saya nulisnya, presensi pertemuan ke-1 gitu ya. Nanti kalau diklik ini akan otomatis harusnya, mana nih? Oh, tidak otomatis dia. Bisa kita copy ya, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini, presensi pertemuan ke-1. Nah, di sini apa yang akan kita himpun datanya? Tentu adalah nama lengkap dari siswa kita ya. Nama lengkap dari siswa atau mahasiswa kita. Lalu di sini NIM-nya. Kalau saya karena dosen ya, mengajar mahasiswa, maka yang diperlukan adalah nomor induk dari mahasiswanya atau NIM. Nanti secara otomatis dia akan berubah menjadi isian singkat ya, sehingga si responden atau mahasiswa bisa langsung mengisi nama lengkapnya siapa, lalu NIM-nya dengan angka gitu ya, ataupun kombinasi angka dan huruf. Biasanya seperti itu. Nah, setelah itu biasanya saya bisa langsung menutup Google Form ini, karena sudah otomatis dia akan tersimpan di link yang ada pada assignment yang sudah kita buat di sini. Nah, fitur-fitur lainnya di sini bisa kita lihat ada points, karena kita bukan ulangan ya, kita tulis atau pilih ungraded atau artinya tidak dinilai. Karena ini kan presensi, maka dari itu kita tidak harus menilainya gitu ya, tidak ada
indikator penilaian ketika dia salah menuliskan nama, dia jadi nilainya berkurang gitu kan, tidak seperti itu ya. Maka dari itu kita pilih menunya ungraded. Lalu di sini due maksudnya adalah kapan terakhir kesempatan dia bisa mengisi presensi ini. Misalkan kita akan membuat presensinya untuk hari Senin. M itu artinya Monday atau hari Senin tanggal 3. Lalu time-nya itu misalkan kita masuk pukul 10 pagi gitu ya. Maka dia berakhir kalau kuliah itu sampai misalkan 11.40. Maka di sini bisa diedit menjadi 11.2.40 PM nih. Kalau PM artinya itu malam ya teman-teman. Kalau misalkan mau 11.40 sebelum jam 12 siang, maka itu tulis dengan AM gitu. Jadi itu artinya 11.40 pada siang hari begitu. Topiknya apa? Nah, kita bisa membuat topiknya itu misalkan di sini langsung saja presensi ya, presensi gitu. Lalu kita bisa schedule, bisa assign langsung atau schedule ya. Kalau schedule artinya kita harus menuliskan kapan, menjadwalkan kapan si presensi ini akan muncul di Google Classroom yang sudah kita buat tadi gitu. Tapi kalau misalkan mau langsung ditampilkan, maka pilih assign. Tuh, posting sekarang, artinya seperti itu. Itu ya, itu salah satu fitur yang ada pada Google Classroom ini, yaitu bisa untuk membuat presensi, bisa untuk membuat kuis, ulangan, dan lain-lain. Itu sedikit saya jelaskan untuk contohnya dalam membuat presensi. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa membuat bagaimana tutorial membuat kuis atau ulangan gitu ya, ulangan harian bagi guru dan juga siswa untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar pada Google Classroom ini. Nah, pada Google Classroom ini juga ada namanya di sini sudah terintegrasi ya. Sudah terintegrasi, tadi kita sudah terintegrasi dengan Google Form untuk membuat presensi ataupun kuis. Bisa juga kita berintegrasi di sini dengan Google Drive ya. Ini ada Google Drive, bisa kita buat di situ sebagai penyimpanan ya, penyimpanan untuk file-file yang kita butuhkan atau yang kita perlukan untuk kegiatan belajar dan mengajar, misalkan bahan ajar, di situ tersimpan di sini ya di Class Drive folder. Di situ terhubung dengan Google Drive. Lalu ada Google Calendar. Google Calendar ini kita bisa jadwalkan gitu ya. Jadi terintegrasi dengan Google Calendar, misalkan pada tanggal berapa gitu kita bisa tuliskan di sini. Ya, tuliskan kapan kita ada kuis, kapan kita ada ulangan ataupun presensi, itu sudah ada di sini semua. Ya. Begitu. Ini sudah terintegrasi dengan Google Calendar juga ya, si Google Classroom ini. Lalu di sini ada Meet. Apa nih Meet? Maksud Meet dari tulisan ini pada Google Classroom maksudnya adalah Google Meet. Jadi ada Google Meet pada Google Classroom. Jadi sudah terintegrasi dengan Google Meet. Maksudnya Google Meet ini adalah serambi aplikasi yang lain dari Google, layanan secara gratis untuk bisa kita membuat kelas secara online, bertemu secara online, meeting secara online gitu. Ya, jadi pada Google Classroom itu sudah terintegrasi dengan Google Meet. Sama halnya seperti platform lainnya, mungkin ada Zoom gitu ya. Nah, itu juga sama. Nah, di sini kalau misalkan di Google Classroom itu sudah terintegrasi dengan Google Meet, sehingga sudah ada link khusus yang bisa digunakan oleh guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa sebagai kelas untuk bertemu di pertemuan kegiatan belajar dan mengajar begitu. Ini fungsinya ya, Google Meet di sini. Lalu pada Google Classroom ini ada fitur untuk kita bisa menilai tugas-tugas dari mahasiswa, tugas-tugas dari siswa begitu. Bagaimana caranya? Nanti coba kita lihat di salah satu kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini misalkan saya punya kelas ya di ITERA Bahasa Indonesia untuk kelas tahap persiapan bersama, di sini TPB.
kelas TPB 27. Nah, di classwork-nya sudah saya buat berbagai macam assignment ataupun tugas-tugas, ada juga material di sini, ada materi perkuliahan yang sudah saya buat bisa dilihat di sini, lalu ada tugas-tugas lainnya yang juga berguna untuk menilai ataupun melihat seberapa mengertinya si mahasiswa ini atau tingkat pemahaman dari mahasiswa apakah sudah betul-betul paham ya dengan memberikan tugas. Nah, di sini saya coba buka, nah di sini ada juga presensi ya. Saya coba buka tugas dari salah satu mahasiswa nantinya. Nah, ini sebenarnya tugasnya diberikan untuk tugas kelompok ya. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Nah, teman-teman bisa lihat, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini ada fitur untuk mengumpulkan tugas. Ya, setelah saya berikan tugasnya, instruksinya seperti ini. Nah, seperti itu ya instruksinya. Lalu para mahasiswa perwakilan kelompoknya itu mengumpulkan tugas ke assignment yang sudah saya buat ini. Lalu kita akan coba bagaimana tampilan dari assignment ataupun tugas yang ada pada Google Classroom yang katanya tanpa kertas gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada file ataupun ada dokumen yang diupload oleh mahasiswa yang bisa kita periksa, bisa kita nilai, dan di sini bisa dilihat rekan-rekan sekalian ada grade ya. Grade itu kita bisa memberi nilai ya. Di sini misalkan 1 sampai 100, 0 sampai 100, kira-kira ada berapa nih nilai yang pantas untuk tugas yang sudah dikumpulkan. Nah, itu ada grades. Lalu ada private comments, misalkan saya menilai ini sudah sangat bagus, maka saya bisa tuliskan di sini sangat bagus gitu ya, sangat bagus tugasnya. Silahkan lakukan ataupun sebarkan kuesioner. Kan ini tugasnya merupakan kuesioner yang saya tugaskan kepada mahasiswa. Jadi mereka ditugaskan untuk membuat kuesioner yang nantinya disebarkan ke responden yang mereka tuju supaya bisa menghimpun data. Nah, kuesioner tersebut diolah nantinya dan dijadikan makalah atau paper. Nah, misalkan saya komentar di sini sangat bagus tugasnya, silahkan sebarkan. Nah, seperti itu. Tinggal di post dan nantinya si mahasiswa yang dalam kasus ini ya, dalam kasus tugas ini mahasiswa akan melihat komentar kita sebagai teachers atau guru ya. Melihat komentar kita lalu membacanya gitu ya. Setelah dibaca, oh sudah ada instruksi, ini sudah bisa disebarkan begitu. Atau bisa kita juga berikan nilai dari rentang 0 sampai 100 berapa nilainya. Begitu, ini bisa sangat mudah sekali. Dan kita return ya, return tugasnya. Gitu. Return itu maksudnya kita kembalikan setelah kita nilai tugasnya seperti apa, begitu. Ya. Nah, itu. Iya, itu merupakan fitur untuk menilai bagaimana caranya kita bisa menilai tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa atau siswa-siswa kita. Oke. Sangat lengkap ya, jadi sangat lengkap sekali Google Classroom ini, bisa sangat membantu proses kegiatan belajar mengajar bagi guru, siswa atau dosen dan juga mahasiswanya. Begitu. Nah, jadi untuk rangkuman pada video kali ini tentang Google Classroom, yang pertama, Google Classroom ini merupakan layanan yang gratis yang disediakan oleh Google kepada kita selaku usernya, selaku pengguna internet gitu ya. Terutama tujuannya adalah membantu proses kegiatan belajar mengajar, sehingga sangat membantu bagi para dosen, bagi para guru, bagi mahasiswa ataupun siswa dalam mengakses pembelajaran secara daring atau online. Apalagi
ketika saat ini di kala pandemi tentunya sangat berguna sekali bagi proses kegiatan belajar mengajar karena kita tidak bisa berangkat ke sekolah secara offline atau luar jaringan atau luring ya. Dan tentu tadi sudah saya sebutkan bahwa ada banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan pada Google Classroom ini, mulai dari tadi bisa berkomunikasi ya, memberikan pengumuman, lalu juga bisa membuat presensi secara online, bisa juga membuat kuis atau ulangan harian secara online, atau juga membuat tugas secara online, dan bisa kita kumpulkan atau juga kita berikan materi-materi pembelajaran, bahan-bahan ajar kita kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita secara praktis dan secara online, dan langsung terhimpun semuanya pada satu aplikasi, serambi aplikasi namanya Google Classroom. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Yang benar itu dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi. Semoga ilmunya bermanfaat dan salam edukasi.